Evaluasi akademik MOOC Latsar CPNS Part 2. 1. Contoh perilaku seorang PNS yang diharapkan berkaitan dengan transparansi dan akses informasi, yaitu PNS tidak akan mengungkapkan informasi resmi selain yang dipersyaratkan hukum atau otoritas yang diberikan oleh institusi. 2. Berikut ini contoh cara mengidentifikasi konflik kepentingan, kecuali mengidentifikasi bagaimana agar dapat memberikan keuntungan finansial. 3. Secara umum, substansi laporan kinerja pada instansi pemerintah berisi sebagai berikut, kecuali sarana dan prasarana yang dimiliki instansi. 4. Situasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan seorang PNS adalah sebagai berikut, kecuali melakukan kerjasama dengan lembaga lain melalui kesepakatan resmi atau MOU nama instansi. 5. Pemerintah sudah memulai program pengadaan barang dan jasa dengan mekanisme secara elektronik dengan tujuan memudahkan prosedur dan meminimalisir kasus KKN. Hal ini termasuk pada akuntabilitas, proses. 6. Nama pahlawan nasional Otto Iskandar Dinata disebut juga sebagai Si Jalak Harupat. 7. Sejarah awal kebangkitan nasionalisme di Indonesia ditandai dengan berdirinya Budi Utomo. 8. Pergerakan nasional yang memperjuangkan cita-cita Indonesia merdeka melaksanakan dengan taktik kooperasi, artinya melakukan kerjasama dengan pemerintah Belanda. 9. Program DPRD Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah mengevaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan melalui jadwal agrowisata terpadu. Kebijakan tersebut sedang dirumuskan pemerintah dan DPRD Kabupaten Wonogiri sehingga didapatkan informasi yang benar dan pada waktu yang sempurna bagi pembuat dan pelaku kebijakan. Untuk itu, kriteria penilaian kebijakan publik yang dipakai DPRD tersebut adalah relevansi. 10. Salah satu faktor yang menjadikan beberapa masyarakat Indonesia tidak mau melaksanakan kebijakan anti pornografi bila telah dilegitimasi pemerintah adalah adanya ketidakpatuhan selektif terhadap hukum. 11. Berdasarkan model inkremental pada negara-negara berkembang, landasan bagi para pembuat kebijakan publik dalam menciptakan kebijakan adalah hasil penilaian dan analisis empiris terhadap jadwal dan kebijakan publik telah dilaksanakan. 12. Walaupun sejak awal berdirinya Budi Utomo tidak terlibat dalam bidang politik, tetapi pada masa tahun 1915, organisasi ini mulai terjun dalam kancah politik melalui tindakan mengusulkan pembentukan Volksraad atau Dewan Rakyat bagi pribumi. 13. Etika merupakan cabang filsafat moral yang mencoba mencari jawaban untuk menentukan serta mempertahankan secara rasional teori yang berlaku secara umum tentang benar dan salah serta baik dan buruk.
Pernyataan tersebut adalah pengertian etika menurut Gene Blocker. 14. Ketaatan memenuhi ketentuan waktu kerja itulah menjadi dasar terwujudnya disiplin kinerja aparatur dan kinerja instansi pemerintah secara keseluruhan, merupakan wujud perilaku beretika. 15. Perilaku yang tidak dapat menjadi teladan dalam menegakkan etika dan integritas publik di lingkungan kerja Anda adalah menjadi pengguna narkoba dan suka berjudi. 16. Dalam konteks Indonesia, menurut Azziumardi Azra, nilai-nilai etika sebenarnya tidak hanya terkandung dalam ajaran agama dan ketentuan hukum, tetapi juga dalam sosial decorum. Apakah yang dimaksud dengan sosial decorum? Kepantasan sosial. 17. Menurut Catalano, etika sebenarnya dapat dipahami sebagai 1. Sistem penilaian perilaku serta keyakinan untuk menentukan perbuatan yang pantas guna menjamin adanya perlindungan hak-hak individu. 2. Mencangkup cara-cara dalam pengambilan keputusan untuk membantu membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. 3. Mengarahkan apa yang seharusnya dilakukan sesuai nilai-nilai yang dianut. Manakah pernyataan yang benar? 1, 2, dan 3 yang benar. 18. Selama ini, instansi pemerintah mengusulkan formasi perekrutan PNS bukan semata-mata berdasarkan kebutuhan. Misalnya PNS hakim di pengadilan yang direkrut karena kedekatan. Hal ini berdampak kepada kita kekurangan hakim yang baik dan kelebihan hakim yang tidak baik. 19. Dalam PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS, ketentuan mengenai tingkat dan jenis hukuman disiplin, ringan, sedang, berat, dibuat lebih jelas dengan derajat pelanggaran dan sistem sanksi yang rinci. Berikut ketentuan hukuman atau sanksi yang paling tepat. Hukuman disiplin berat bisa diberlakukan jika sasaran kerja pegawai kurang dari 25%. 20. Hal yang mencerminkan nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhannya merupakan konsep dari mutu. 21. Proses inovasi yang terjadi secara perlahan disebut evolusioner. 22. Complier adalah subjek penegakan, yaitu mereka yang harus mematuhi hukum dan misalnya wajib pajak. 23. Yang bukan merupakan pemicu terjadinya inovasi dari luar adalah dorongan melakukan perubahan. 24. Landasan pikir yang memungkinkan terjadinya sebuah inovasi adalah keberanian berimajinasi, berinisiatif untuk menampilkan kreativitas dan berpikir kritis. 25. Aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaan tugas aparatur akan mendorong terciptanya iklim
atau budaya kerja unggul yang dapat menumbuhkan keberanian untuk menampilkan kreativitas dan inovasi. 26. Yang tidak termasuk nilai-nilai dasar anti korupsi adalah simpati. 27. Yang tidak bisa dikategorikan nilai-nilai anti korupsi adalah jujur, empati, dan adil. 28. Pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik langsung maupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Bentuk korupsi ini disebut benturan kepentingan dalam jabatan. 29. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Co. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001) dijelaskan bentuk-bentuk atau jenis korupsi. Seorang yang memberikan sejumlah uang kepada pejabat yang berwenang agar nantinya mendapatkan proyek dikategorikan penyuapan. 30. Menurut Robert Klitgaard, formula for corruption adalah C sama dengan D dikali M minus A, yang merupakan akronim dari corruption atau korupsi, monopoli, diskresi, dan akuntabilitas. 31. Dampak korupsi dalam kehidupan merusak untuk jangka waktu yang lama, yaitu merusak reputasi, diri pribadi, keluarga besar, masyarakat, dan proses kehidupan yang lebih. 32. Pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme disebut dengan manajemen ASN. 33. Sistem pemilihan pejabat berdasarkan afiliasi politik, keterbatasan akses informasi mengenai promosi, dan ketidakjelasan indikator dalam pelaksanaan promosi disebut dengan spoil system. 34. Hal utama yang menjadi pertimbangan dalam manajemen ASN berdasarkan sistem merit adalah kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN. 35. Keuntungan diterapkannya sistem merit bagi organisasi dan pegawai antara lain kecuali mengakomodasi pertimbangan subjektif dalam penilaian seorang ASN. 36. Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas proporsionalitas, yaitu mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai ASN. 37. Salah satu lembaga yang berwenang untuk menjamin keberlangsungan sistem merit adalah KASN. Secara lebih jelas, kewenangan KASN adalah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen untuk menjamin perwujudan atau pelaksanaan sistem merit pada instansi pemerintah. 38. Setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. 39. Tujuan Goal of Government Account
sebagai salah satu bentuk WOG yang dikembangkan oleh HM Treasury yang mengkonsolidasikan akun instansi di sektor publik adalah mendorong transparansi dan akuntabilitas. 40. Dalam menjalankan amanah terkait dengan tugas pelayanan publik, berikut ini adalah beberapa jenis pelayanan yang diberikan kecuali pelayanan prima. 41. Daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah atau Perda. 42. Salah satu produk WOG yang dilakukan adalah WGA atau Whole of Government Account, diperkenalkan oleh negara Inggris. 43. Kategori tingkat adaptasi negara-negara dalam mendukung WOG melalui penerapan teknologi informasi dapat dilihat dari ketersediaan hal-hal berikut ini kecuali portal masing-masing kementerian dan lembaga. 44. Kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian berdasarkan pemetaan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan mencapai target pembangunan nasional melaksanakan langkah strategis, yaitu sinkronisasi dan harmonisasi dengan daerah. 45. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik kecuali masyarakat. 46. Berikut adalah definisi pelayanan publik kecuali kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh swasta. 47. Apakah yang dimaksud dengan siklus pelayanan? Sebuah rangkaian peristiwa yang dilalui pelanggan sewaktu menikmati atau layanan yang diberikan. 49. Berikut adalah makna dari servis menurut Christopher H. Lovelock kecuali ada bentuk yang dapat dimiliki. 49. Pendekatan analisis yang digunakan oleh model pilihan publik, salah satunya dengan menggunakan teori motivasi dengan pendekatan hierarki kebutuhan dari Maslow. Sebutkan salah satu hierarki kebutuhan manusia menurut Maslow. Fisiologi. Soal terakhir, 50. Ketika birokrasi sebagai penyelenggara pelayanan publik memiliki keterbatasan dalam proses penyelenggaraan, siapakah aktor lain yang dapat berperan untuk menggantikan? Korporasi. Part 2 selesai, silakan lanjut ke part 3.